Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Biarlah kita menjadi umat Tuhan yang hidupnya semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kita tiba pada pembacaan renungan kita yang terambil dari Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai 12. Kita akan membacanya bersama-sama ayat 1 sampai 6, kemudian ayat 10 sampai 12. Allah, tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang, bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Puji Tuhan. Bapak Ibu, dari bacaan Mazmur 90 ini, Musa mengakui di dalam doanya di hadapan Allah bahwa Allah itu adalah Allah yang kekal. Kita tadi sudah membacanya di ayat 1 dan 2. Allah yang kekal artinya Allah yang tidak terbatas oleh waktu, tidak memiliki permulaan dan akhir. Dia ada dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sementara manusia itu sangat terbatas. Kita sudah membacanya juga di dalam ayat 3 sampai 6. Bahkan di ayat 10 dikatakan bahwa masa hidup manusia itu 70. Kalau kuat 80. Bahkan kalau 80 itu kebanggaannya hanyalah kesukaran dan penderitaan. Nah, Bapak Ibu, dalam keterbatasan yang kita miliki hidup di dalam dunia ini, Allah punya tujuan di dalam kehidupan kita. Seperti bangsa Israel yang dibawa keluar oleh Musa ke tanah perjanjian. Allah begitu mengasihi bangsa Israel, karena itu Allah ingin membebaskan, membawa bangsa Israel terlepas dari perbudakan di Mesir. Sehingga Tuhan memerintahkan Musa untuk membawa bangsa ini keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, seperti janji Tuhan kepada nenek moyang dari Musa, yaitu kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi kita sudah membaca berulang-ulang kali, kita sudah mendengar berulang-ulang kali bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang tidak taat kepada Tuhan. Di dalam perjalanan di padang gurun ada banyak hal yang Tuhan sebetulnya sudah kerjakan. Waktu mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan lakukan
ada mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan lewat Musa. Ada 10 tulah sehingga akhirnya bangsa Israel ini dapat keluar dari Mesir. Tidak berhenti di situ Bapak Ibu. Tuhan juga menolong bangsa ini menyeberang Laut Teberau dengan mujizat yang luar biasa. Dan mereka hidup di padang gurun dengan pimpinan dan perlindungan dari Tuhan. Ada tiang awan dan tiang api yang Tuhan berikan waktu mereka tidak kepanasan dan mereka bisa hidup dengan tiang api pada malam hari, tidak kedinginan. Bapak Ibu, apa yang harus dari pelajaran ini, dari apa yang sudah dialami oleh bangsa Israel dengan Musa ini, bahwa bagaimana Musa kemudian berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong Musa itu memiliki hati yang bijaksana di dalam hidup yang sangat terbatas, di dalam kehidupan yang kemudian kita harus menyelesaikan tugas tanggung jawab kita di dalam dunia ini. Ada banyak hal yang harus kita lakukan dan itu tujuannya supaya Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu, kalau kita kemudian mengingat bahwa kenapa di ayat 11 itu ada Tuhan Musa mengatakan bahwa siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu. Berulang-ulang kali bangsa Israel ini tidak taat kepada Tuhan, bahkan mereka menginginkan Allah yang lain dan menyembah patung lembu emas. Bapak Ibu, inilah yang menyebabkan murka dari Tuhan atas bangsa Israel. Karena itu Musa kembali lagi harus mendengar, kembali lagi harus menghadap kepada Tuhan untuk kemudian menyampaikan apa yang menjadi keinginan dari Musa. Karena apa? Karena Allah sangat murka atas bangsa Israel yang mendukakan, membuat Allah cemburu dengan bangsa Israel ini menyembah kepada Allah lain. Bapak Ibu, kita bisa belajar dari apa yang dilakukan Musa ketika dia minta hati yang bijaksana. Di dalam Keluaran 33 ada 3 hal yang Musa kemudian lakukan. Musa membuat kemah pertemuan dan Musa itu memiliki hati yang bijaksana, artinya rindu untuk mencari hadirat Tuhan. Bapak Ibu boleh membaca di dalam Keluaran 33 ayat 7. Kemudian Musa juga rindu untuk memiliki hati yang selalu menyembah kepada Tuhan. Itu ada di Keluaran 33 ayat 10. Hal yang kedua, Musa itu memiliki waktu khusus untuk mendengar Tuhan berbicara. Artinya Musa punya jam doa khusus untuk mendengar dan mengerti yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu bisa membacanya di Keluaran 33 ayat 11. Kemudian yang ketiga, Musa itu menjadi orang yang dikenal oleh Tuhan dan mendapat kasih karunia Tuhan. Keluaran 33 ayat 17. Bapak Ibu, melalui Musa kita belajar dan kita bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Kita seperti bangsa Israel yang sedang berjalan di padang gurun. Hidup kita, menjalani hidup kita di dunia ini seperti padang gurun. Tetapi ingat bahwa kita bukan dari dunia ini.
Tuhan menginginkan kita itu kembali kepada Allah, kembali kepada Allah yang memiliki hidup kita. Karena itu biarlah hidup kita itu hidup yang bijaksana, mengisi hari-hari kita dengan bijaksana. Bagaimana Bapak Ibu? Mencontoh dari Musa, biar kita itu melakukan perintah Tuhan, karena Tuhan sudah mengingatkan kita lewat Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Biarlah ini juga menjadi tekad kita sebagai anak-anak Tuhan yang menjalani kehidupan di dunia ini. Ada banyak hal yang harus kita lalui, tetapi satu hal, kita punya batas waktu untuk menyelesaikan hidup kita di dunia ini, dan tugas kita adalah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan. Kemudian tidak hanya itu Bapak Ibu, di dalam menjalankan perintah Tuhan, kita butuh kemampuan, butuh kekuatan untuk kita kemudian tidak menyimpang dari perintah Tuhan seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel, menyembah Allah lain. Tetapi biar kita fokus kepada Tuhan, menyelesaikan segala tugas kita di dunia ini. Kita butuh kekuatan yang daripada Roh Kudus yang memampukan kita menjadi anak-anak Tuhan yang dapat mengasihi Tuhan dengan melakukan perintahnya. Bapak Ibu, biarlah hidup kita itu kita dapat mengakhiri, menyelesaikan tugas kita di dunia ini dengan terus memandang, fokus kepada apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Biarlah kita bijak mengisi hari-hari kita dengan hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan seperti apa yang sudah dilakukan oleh Musa, biar hati kita selalu merindukan untuk selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Selalu rindu mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tuhan ingin berbicara kepada kita, karena itu biarlah ada jam-jam doa di dalam kehidupan kita secara khusus untuk mendengar, selalu merindukan suara Tuhan, sehingga Tuhan yang memimpin kita itu disenangkan karena kita mengikuti apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam hidup kita. Dan yang paling penting, ketika semuanya itu harus kita lakukan, kita butuh Roh Kudus yang selalu memberikan kita kekuatan untuk melakukan, menyenangkan hati Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti renungan 79. Biarlah renungan ini menjadi berkat buat kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, bisa menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa hidup kami adalah hidup di dalam kasih karunia-Mu. Hidup kami sangat terbatas, karena itu biarlah kami memiliki hati yang bijaksana, sehingga hidup kami boleh kami isi dengan melakukan kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu, dan hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Roh Kudus menolong kami, memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk kami dapat mengerjakan apa yang menjadi tugas kami selama di dunia ini.
sehingga Engkau mendapati kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Kiranya keluarga GPDI El Shaddai minum air yang Engkau berikan kepadanya, dan biarlah keluarga GPDI El Shaddai tidak akan haus selama-lamanya. Air yang Engkau berikan akan menjadi mata air di dalam diri keluarga GPDI El Shaddai yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.